Asy-syuhada'u salasatu aqsam. Syahid fid dunya wal akhirah wa huwal maqtul fi harbil kuffar. Wa syahidu fil akhirah duna ahkamid dunya wa hum haula'il madhkuran huna. Wa syahid fid dunya dunal akhirah wa huwa man ghalla fil ghanimah au qutila mutbira. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim itu, syuhada itu ada 3 macam. Orang yang tergolong syahid itu atau syuhada itu ada 3 macam. Pertama adalah syahid dunia dan akhirat. Kelompok syahid dunia dan akhirat ini adalah mereka yang terbunuh di dalam peperangan bersama dengan orang kafir. Jadi kalau dalam peperangan bersama orang kafir itu adalah orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, dalam Mu'jam Al-Kabir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada seseorang yang datang menemui Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, sungguh saya sangat mencintai Tuhan hingga saya selalu ingat kepada Tuhan. Tapi saya ingat kalau misalnya saya masuk surga, saya pasti berada di bawah Tuhan, dan itu sangat berat buat saya kalau tidak sampai bareng dengan Engkau ya Rasulullah. Karena saya sangat ingin bisa bersama berkumpul dengan Engkau nanti di surga. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan curhatan itu dari orang ini, Rasulullah SAW diam saja sampai turun ayat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Dan setelah turun Quran surat An-Nisa ayat 69 ini, Rasulullah mendoakan orang ini supaya bisa bersama dengan Rasulullah, lalu membacakan ayat yang turun itu, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi nanti yang bisa bersama para nabi itu adalah orang-orang yang siddiq dalam beragamanya, lalu syuhada, lalu orang-orang soleh. Jadi nanti bisa berkumpul. Jadi kalau orang ini datang kepada Rasulullah SAW yang kemudian menyebutkan kecemasan dia karena dia merasa orang biasa saja, tidak bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, maka lalu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 ini, yang bisa bersama-sama itu adalah kelompok orang-orang yang tergolong siddiq, lalu syuhada, lalu orang-orang soleh. Nah, buat kita jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sederhana bagaimana kemudian
melihat profil siapa orang-orang yang tergolong siddiq dalam beragama, siapa yang kemudian termasuk syuhada, dan siapa orang-orang soleh itu yang nanti bisa bersama dengan para nabi di surga, mendapatkan kenikmatan surga itu. Kita pernah ingat dan dengar satu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar, lalu kemudian bersama dengan Umar dan Utsman, ketika naik ke gunung Uhud, ya, tiba-tiba bergetar, ya. Gunung Uhud itu kemudian bergetar. Ketika bergetar itu, lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, uskun ya Uhud, falaisa alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenang Uhud, tidak usah bergetar, kata Rasulullah gitu. Karena di atas kamu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Jadi gelar ini sudah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, lalu kepada Umar dan Utsman. Jadi kalau mau melihat profil siapa yang bisa bersanding bersama dengan Rasulullah, dengan para nabi itu yang mendapatkan nikmat surga itu, tergolong orang-orang yang siddiq, lalu syuhada, dan tergolong orang-orang soleh. Itu 4 golongan yang nanti akan bersama-sama di surga. Nah, gelar as-siddiq ini juga pernah Rasulullah sampaikan kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha ini minta penjelasan kepada Rasulullah tentang Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Innal ladzina hum min hasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Aisyah meminta penjelasan kepada Rasulullah, siapa orang-orang yang takut itu? Takut kepada Tuhannya itu siapa? Apakah yang takut kepada Tuhan itu orang yang berdosa karena dia berzina, karena dia mencuri, atau karena dia meminum khamar? Lalu kemudian Rasulullah menjawab dengan sebutan kepada Aisyah dengan mengatakan, la ya bintas siddiq. Jadi dengan gelar tidak wahai anak as-siddiq gitu ya. Karena gelar ini diberikan kepada Abu Bakar. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla tutaqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Tidak wahai putri as-siddiq, dia adalah orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, orang yang mengerjakan salat, tetapi dia takut bila tidak diterima amalnya itu. Itulah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang khasyah, takut kepada Tuhannya, bukan orang-orang yang berdosa tadi. Nah, gelar as-siddiq ini juga tidak lepas dari status sebagai orang yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan orang-orang dewasa, dan juga tidak terlepas dari keimanan dari Abu Bakar terhadap perjalanan Isra dan Mi'raj yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian ini ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar itu, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi ini gelar yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar. Nah, as-siddiq itu ya, di tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu
As-Siddiq itu adalah mereka yang membenarkan risalah Rasulullah yang telah sempurna. Jadi orang yang termasuk golongan kelompok orang-orang yang as-siddiq dalam beragamanya itu, dia membenarkan risalah Rasulullah SAW yang telah sempurna. Jadi sudah sempurna, ini risalah itu dibenarkan oleh dia. Lalu dia mengetahui al-haq, mengetahui Islam itu, lalu membenarkan dengan yakin dan menjalankan al-haq itu dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan lalu kemudian dia mendakwahkannya. Itulah orang-orang yang as-siddiq dalam beragama. Yang tadi disebutkan contoh profilnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat Abu Bakar ini sebenarnya namanya adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi. Jadi namanya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi. Tidak ada nama Abu Bakar kecuali dirinya selalu disebut dengan As-Siddiq. Jadi ini memang gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Nanti kita akan belajar melihat sosok profil dari Abu Bakar ini. Yang kedua itu adalah kelompok orang-orang yang tergolong syahid, ya, syuhada. Di kitabnya Syekh Mahmud Al-Misri itu menulis risalah kecil judulnya Rihlah Ma'as Sadiqin. Di situ disebutkan tentang siapa yang termasuk orang as-syahid itu. Ulama berbeda pendapat tentang alasan kenapa orang itu disebut syahid. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan ada beberapa pendapat tentang syahid itu. Di antaranya kenapa orang itu disebut syahid. Pertama, orang yang mati syahid itu hakikatnya masih hidup. Jadi seolah-olah ruhnya menyaksikan, artinya hadir ruhnya untuk menyaksikan. Itulah kenapa kemudian disebut syahid. Pendapat yang kedua menyatakan orang yang mati syahid itu disebut syahid karena Allah dan para malaikatnya bersaksi bahwa dia adalah ahli surga, maka lalu kemudian dia disebut syahid. Kemudian yang pendapat yang ketiga, orang yang mati syahid itu pada saat ruhnya keluar, dia menyaksikan bahwa dirinya akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, maka lalu kemudian dia disebut syahid. Nah, jadi intinya mati syahid itu adalah sebaik-baik kematian. Jadi orang yang tergolong syuhada, orang yang mati syahid ini yang nanti akan bisa bersama dengan para nabi, bersama dengan orang yang siddiq dalam beragamanya, dan lalu kemudian orang-orang soleh. Kita tahu misalnya beberapa hadis berkaitan dengan mati syahid ini, yang saya gabung beberapa hadis itu. Pertama, mangkutila fisabilillah fahuwa syahid. Siapa orang yang kemudian terbunuh di jalan Allah pada satu peperangan, maka dia adalah syahid. Jadi orang-orang yang kemudian mencari kematian itu dengan syahid itu sudah banyak. Inilah mungkin bedanya melihat mental orang-orang yang kemudian berperang itu. Kalau orang mukmin, orang muslim, karena mentalnya ingin bertemu dengan Allah, dia tidak peduli dengan nyawanya dan hartanya. Dia sudah mentalnya kuat karena ingin syahid. Ada sudah keinginan, bayangan yang luar biasa, dia ingin syahid bertemu dengan Allah. Beda dengan mental orang yang kemudian tidak jelas, saya membela siapa lalu kemudian dapat apa gitu. Nah, yang pertama tergolong syuhada itu adalah orang yang terbunuh fisabilillah dalam satu peperangan, dia adalah syahid.
Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang lain ketika kemudian disebutkan bahwa kalau orang yang syahid itu cuma itu saja, berarti sedikit saja gitu, dari umatnya Nabi Muhammad yang mati syahid kalau cuma peperangan itu, nanti sedikit. Bagaimana dengan yang lainnya? Maka disebutkan di beberapa hadis itu, misalnya riwayat Imam Muslim, "Man mata fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fit ta'un fa huwa syahid, man mata fil batni fa huwa syahid, wal ghadigu syahid." Jadi disebutkan di situ ada tambahan selain orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mati kena wabah ta'un, orang yang mati sakit perut sekali, lalu kemudian orang yang mati tenggelam, itu tergolong syahid dengan catatan sebagai seorang muslim yang baik. Lalu kemudian di riwayat Imam Bukhari itu juga ada tambahan, mangkutila duna malihi fa huwa syahid, orang yang terbunuh membela hartanya. Jadi ketika mau dicopet, mau dirampok, dia bela hartanya, lalu kemudian dia terbunuh, itu juga syahid. Kemudian di riwayatnya Abu Dawud itu ada juga 3 tambahan, sahibul hariq, orang yang mati terbakar. Lalu kemudian walladzina yamutu tahtal hadmi, orang yang jatuh dari tempat yang tinggi atau kemudian tertimpa benda keras. Lalu kemudian yang terakhir itu dalam riwayat Abu Daud itu, wal mar'atu tamutu bijum'in, wanita yang mati karena saat mau melahirkan atau saat melahirkan. Dan Imam An-Nawawi itu di dalam syarah Muslimnya itu menyebut as-syuhada'u salasatu aqsam, syahid fid dunya wal akhirah wa huwal maqtul fi harbil kuffar, wa syahidu fil akhirah duna ahkamid dunya wa hum haula'il madhkuran huna, wa syahid fid dunya dunal akhirah wa huwa man ghalla fil ghanimah au qutila mutbira. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim itu, syuhada itu ada 3 macam. Orang yang tergolong syahid itu atau syuhada itu ada 3 macam. Pertama adalah syahid dunia dan akhirat. Kelompok syahid dunia dan akhirat ini adalah mereka yang terbunuh di dalam peperangan bersama dengan orang kafir. Jadi kalau dalam peperangan bersama orang kafir itu adalah, ini adalah orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Kemudian syahid di akhirat, syahid akhirat, dan dia bukan syahid dunia ya. Dan sudah disebutkan tadi kelompok orang-orangnya ya. Jadi yang mati, wanita yang mati melahirkan itu adalah syahid akhirat, orang yang membela hartanya, orang yang mati penyakit taun, sakit perut, tenggelam, lalu kemudian yang tertimpa benda keras atau kejatuhan, itu adalah syahid akhirat. Nah, kemudian yang ketiga adalah syahid dunia, dan dia tidak dapat apa-apa di akhirat itu. Siapa itu? Contohnya adalah ghalla fil ghanimah, orang yang mencuri harta rampasan perang. Jadi dia berperang tapi untuk dapat harta. Ini bisa nanti dianalogkan pada yang lain. Dia berperang lalu kemudian mencuri harta ghanimah. Au qutila mudbiran, atau terbunuh karena dia lari dari medan perang. Jadi perang tapi dia lari. Itu dosa besar, tapi dia lari. Nah, saat lari itu kemudian dia terbunuh. Maka itu adalah termasuk syahid dunia. Ya, dia tidak dapat apa-apa. Nah, yang kelompok ketiga adalah orang-orang soleh. Tentu orang soleh ini adalah wali-wali Allah. Secara umum siapapun bisa menjadi orang soleh dan tergolong soleh. Paling tidak di hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri itu disebutkan antara orang soleh dengan yang tidak soleh itu membedakan orang soleh dan tidak soleh nanti. Idza wudi'atil janazatu
wahtamala rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghairu salihat qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha wa yasma'u sautaha kulla syai' illal insan walau sami'aha la sa'iqa. Rawahul Bukhari. Jadi untuk membedakan soleh tidaknya itu, paling tidak nanti ketika sudah meninggal dunia, dibopong, jenazahnya digotong oleh orang-orang, lalu kemudian orang yang soleh dia akan mengatakan cepatkan aku, ayo cepat, karena ingin bertemu dengan Allah. Jadi ciri-ciri orang soleh ini nanti ketika sudah dibawa jenazahnya, dia lalu mengatakan kepada orang-orang, cepat, saya sudah ingin ketemu dengan Allah. Wa in kanat ghairu salih, tapi kalau dia bukan orang soleh, maka dia kemudian mengatakan, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana ini orang-orang ini? Dan teriakan orang yang tidak soleh ini terdengar oleh siapapun kecuali manusia, ya. Ya, karena kalau sampai kedengaran nanti banyak yang pingsan, itu lari gitu, ya. Jadi orang soleh dan tidak soleh itu secara umum, soleh itu artinya yang pantas, sesuai dengan tujuan, layak sesuai dengan penggunaan. Secara syar'i orang soleh itu adalah orang yang melakukan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Dan orang soleh itu selalu melandasi ucapannya, perbuatannya, dan bahkan lintasan hatinya sesuai dengan syariat. Itulah dia orang-orang yang soleh. Nah, sekedar belajar dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga kemudian mendapat gelar As-Siddiq ini dari Rasulullah SAW, dan kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW menyebutkan orang yang pertama kali masuk surga dari umatnya Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Amma innaka ya Abu Bakar awwalu may yadkhulul jannata min ummati. Adapun kamu wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Dari umat ini adalah engkau, Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu mendapatkan keistimewaan, disebut oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Dan bahkan di riwayat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang kemudian akan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi dari pintu mana saja. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa pintu-pintu surga itu akan diberikan pada orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli jihad, ahli sedekah. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, adakah orang yang bisa masuk dari semua pintu itu ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, aku berharap salah satunya adalah kamu. Ada orang yang seperti itu dan aku berharap engkau adalah salah satunya. Jadi ini adalah pujian Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi kalau dengan demikian, yang bisa kemudian berkumpul, siapapun yang bisa berkumpul dengan para nabi itu nanti di surga mendapatkan kenikmatan itu adalah orang-orang yang jujur dalam beragamanya, yang digelar prototipenya itu adalah Abu Bakar, lalu adalah as-syuhada, orang yang tadi disebut mati syahid, lalu yang ketiga adalah golongan orang-orang soleh. Nanti pada kesempatan yang berikutnya kita akan bahas siapa orang-orang soleh itu dalam kategori ciri-ciri yang sudah disebutkan di beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tetapi belajar sedikit dari Abu Bakar As-Siddiq yang mendapatkan prestasi terbaiknya menjadi umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga dan masuk dari pintu mana saja itu. Abu Bakar pertama adalah punya semangat beramal yang tinggi. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 disebutkan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik.
Jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan pada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik lagi bagimu. Dan Ibnu Katsir kemudian menjelaskan ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar dan Umar, yang keduanya berlomba untuk memberikan sedekah. Jadi Umar memberi separuh hartanya, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq seluruhnya. Dan terkenal dengan ucapan ketika ditanya, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Lalu Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar bin Khattab lalu mengatakan, la asbikuhu ila syai'in abada, selamanya aku tidak dapat mengalahkan dalam hal apapun kepada Abu Bakar, katanya Umar. Sehingga pada satu kesempatan Nabi SAW menyatakan, inna amanan nasi alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakar, sungguh orang yang paling banyak berkorban untukku dalam harta maupun persahabatan adalah Abu Bakar. Jadi yang pertama, prototip profil dari Abu Bakar itu adalah beliau itu memang sangat kompetitif dalam beramal. Dia semangat sekali dalam beramal, semangat sekali dalam beramal, berkompetitif dengan saudara-saudaranya yang lain. Ya, bahkan kemudian Rasulullah pun memuji bahwa pengorbanan harta dan persahabatan yang dilakukan oleh Abu Bakar itu luar biasa. Kemudian yang kedua, di profil Abu Bakar ini suka terkumpul banyak amal dalam satu waktu itu. Jadi variatif sekali amal yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi cerita yang masyhur sudah sering kita ulang dan dengar, ketika Rasulullah SAW bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'iman, qala Abu Bakar ana, siapa yang hari ini puasa, kata Rasulullah. Lalu kemudian dijawab, saya ya Rasulullah. Faman tabi'a minkumul yawma janazah, qala Abu Bakar ana, siapa yang ngantar jenazah hari ini? Saya ya Rasulullah. Faman at'ama minkumul yawma miskinan, siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Qala Abu Bakar ana, saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, faman ada minkumul yawma maridan, qala Abu Bakar ana, siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah, tidaklah amal-amal ini, amal-amal kebaikan ini berkumpul pada diri seseorang pada waktu itu kecuali dia akan pasti masuk surga. Jadi di samping semangat beramal, kompetitif ya, suka beradu dalam kebaikan, Abu Bakar ini juga variatif sekali. Dalam satu hari dia kemudian banyak melakukan aktivitas yang punya nilai manfaat dan nilai pahala. Ini buat pelajaran buat kita bahwa saat kita selesai melakukan satu perbuatan, lakukan perbuatan yang lain. Dalam konsep dalam Al-Quran itu, faida farakta fansab, jika kamu sudah selesai melakukan sesuatu, lakukan yang lain. Jadi kalau dalam bahasa tafsir itu ada yang menyatakan, udah sholat wajib, sholat sunat lagi, udah sholat sunat lalu kemudian ngaji lagi, setelah ngaji nolong orang, setelah itu bantu orang dan sebagainya. Ini bagian dari variatif melakukan amal seperti prototip yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dan yang berikutnya, Abu Bakar itu terkenal sebagai pemaaf dan lemah lembut. Jadi hadisul ifki itu peristiwa berita bohong tentang putri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang dikatakan berselingkuh dengan salah seorang sahabat itu, ternyata itu adalah berita yang membuat Abu Bakar sebagai ayah dari Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berselingkuh, di mana kemudian salah satu keluarga yang menyebar-nyebarkan berita bohong itu atau berita fitnah itu adalah Mistah bin Usasah, kerabat dari Abu Bakar yang miskin tapi dibantu oleh Abu Bakar. Itulah yang kemudian secara manusiawi wajar kalau Abu Bakar marah gitu kan, marah. Ini orang dibantu-bantu tapi kok menyebar-nyebarkan fitnah, menjelek-jelekkan gitu. Nah, itulah kemudian turun ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 22 yang kemudian mengingatkan kepada Abu Bakar yang
sempat bersumpah untuk tidak membantu lagi Mistah bin Usasah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a ay yu'tul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ditawari oleh Allah, jangan kamu bersumpah untuk tidak membantu kalau kamu diberikan rezeki keluasan oleh Allah untuk membantu kerabat kamu, untuk membantu orang-orang miskin dan muhajirin fisabilillah. Maafkan, kata Allah, maafkan dan lalu lapang dadalah kamu. Apakah kamu suka akan diampuni oleh Allah? Maka lalu kemudian Abu Bakar memilih dapat ampunan dari Allah, sehingga di satu riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar kembali untuk memberikan bantuan kepada Mistah setelah ada kabar bahwa berita perselingkuhan itu adalah bohong. Lalu Abu Bakar mengatakan, bala wallah inni la uhibbu ay yaghfirallahu li, faraja'a ila Mistah alladhi kana yujri alaih. Demi Allah, sungguh aku lebih suka Allah mengampuni dosaku. Kemudian beliau kembali memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah. Abu Bakar juga dikenal selain pemaaf adalah orangnya lembut, ya. Saat perang Badar selesai, Rasulullah SAW berunding, ini para tawanan ini mau diapakan ini? Kalau Umar langsung mengatakan, udah bunuh semua aja ya Rasulullah, daripada nanti jadi masalah gitu. Bunuh aja semuanya, kata Umar. Tetapi Abu Bakar justru mengatakan, ya Nabi Allah, hum banu al-am wal asira, ara an ta'khudha minhum fidyah fatakunu lana quwwatan 'alal kuffar fa asallahu ay yahdiyahum lil Islam. Wahai Nabi Allah, mereka itu adalah anak dari paman dan keluarga kita. Aku memandang bila mereka cukup diberi denda saja, sehingga nanti dapat memperkuat kita dalam menghadapi orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka agar masuk Islam. Itu pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi lembut sekali. Nah, jadi pemaaf, lembut, kompetitif dalam beramal, lalu kemudian variatif dalam beramar. Dan yang terakhir, Abu Bakar ini memang dikenal sebagai orang-orang yang jujur. Di beberapa tafsir itu, ulama tafsir seperti Imam At-Tabari, Ibnu Jarir, ayat-ayat yang berkenaan dengan orang jujur, siddiq, di beberapa ayat-ayat Al-Quran itu semuanya mengarah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 33, At-Taubah 119. Jadi walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun. Itu di Az-Zumar ayat 33. Kemudian di At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Itu semuanya mengarah kepada Abu Bakar. Sehingga prototip jujur ini memang ada pada Abu Bakar. Jadi inilah beberapa sifat karakter dari Abu Bakar sehingga dapat pujian dari Rasulullah sebagai umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga dan masuk dari pintu mana saja, karena dia adalah ahli amal, dermawan, sosial, suka berkorban fisabilillah, pemaaf, lembut, dan penuh dengan kejujuran, integritas dalam dirinya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa orang yang bisa berkumpul dengan para nabi itu di surga, ternyata bukan cuma para nabi dan rasul, tapi juga bisa berkumpul dengan orang-orang yang tergolong siddiq dalam beragamanya, lalu syuhada, mati syahid, lalu kemudian orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan itu, sehingga bisa bersanding dan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.